Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kinfluencer, apa kabar? Nah, balik lagi bersama saya Imelda Zemzenah, co-founder dari Kinfluence. Pada pagi hari ini kita mau bikin podcast nih sama Profesor Dr. Heru Kurnianto Cahyono. Beliau merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga untuk informasi, beliau juga merupakan bagian dari Kinfluencer loh guys, karena beliau merupakan konsultan advisor dari Kinfluencer sendiri. Mari kita sambut bersama-sama ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Baik ya, akhirnya kita bisa bertemu ya. Iya. Dari kemarin via telepon terus nih. Lewat telepon sih. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal pentingnya membangun self leadership di era new normal nih Pak. Untuk informasi kan pasti Bapak lebih expert lah ya dibanding saya untuk ngomongin self leadership. Mungkin Bapak bisa kasih tahu ke Kinfluencer self leadership itu kira-kira ngomongin apa ya Pak? Oke, Mbak Imelda ya. Jadi pagi hari ini kita sungguh bahagia, bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita bahagia, kita mengambil keputusan untuk bahagia, maka sungguhnya kita sudah mulai menerapkan self leadership. Jadi self leadership itu apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kemudian kita perbuat, itu bisa sejalan. Sehingga pikiran-pikiran kita itu bisa sejalan dengan perasaan. Lalu kita mulai mengambil keputusan secara mental. Jadi secara mental saya sangat bahagia pada pagi hari ini ketemu Mbak Imelda dan pemirsa sekalian. Juga ini adalah sebuah keputusan. Sehingga apa? Sehingga nanti seluruh tubuh kita juga merasakan bahagia itu. Seluruh tubuh kita merasakan bersyukur. Ini yang sebetulnya kalau dalam pelajaran bisnis, kebetulan saya mengajar di sekolah bisnis, itu soul ya, jadi hati itu menjadi sesuatu yang mendrive apapun, termasuk ketika kita melayani orang, kita servis orang lain, kemudian kita bertemu dengan customer ya, itu kita sungguh-sungguh muncul dari dalam. Jadi kita telah memutuskan untuk bersyukur, lalu kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, pada umumnya banyak orang itu punya persoalan terhadap dirinya sendiri. Jadi dia belum bisa mengatasi problem-problem yang ada pada dirinya. Jadi dia masih merasa marah, masih merasa kecewa, masih merasa sedih gitu ya, masih merasa tidak nyaman. Sehingga ketika dia berinteraksi dengan orang lain, maka dia cenderung untuk memikirkan hanya apa yang bisa saya dapatkan dari itu, karena saya merasa kurang. Terus yang kedua, dia juga kesulitan untuk mengapresiasi orang lain. Karena apa? Ya karena dia masih berkekurangan. Nah, sehingga self leadership ini sebetulnya dibangun dari keberlimpahan mental. Jadi at least itu kita bahagia. Nah, caranya memproduksi bahagia adalah dengan cara bersyukur. Jadi kita sebetulnya punya sejumlah alasan untuk hari ini, mungkin kita punya alasan untuk capek, untuk kecewa, untuk sedih, untuk marah. Tapi keputusannya adalah keputusan yang produktif. Jadi kita bersyukur. Jadi sebetulnya pesan agama itu supaya kita banyak bersyukur ya betul, ya sehingga kita jadi bahagia. Oke Pak. Nah kalau ngelihat yang era new normal pandemi ini kan sampai detik ini pandemi ini masih belum bisa kita kendalikan. Bahkan korbannya terus meningkat, korban terinfeksi terakhir mungkin sudah mencapai angka 30.000 ke atas ya Pak ya. Dan pemerintah pun sudah berusaha untuk oke, kita new normal gitu, kita berdamai dengan virus corona seperti itu. Nah itu kan pasti ada ini ya Pak, kalau sudah dari normal ke new normal ada sesuatu yang pasti berbeda, kehidupan kita tidak sama lagi seperti dulu. Nah itu bagaimana Pak supaya kita tetap bisa bahagia walaupun kehidupan kita nggak sama lagi kayak dulu. Misalkan nih kalau dari segi ekonomi mungkin kan banyak yang di PHK Pak, atau mungkin banyak acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang dipospon, kayak kemarin Najwa Shihab wisuda LDR 2020 ya, akhirnya kita biasa wisuda bisa enak. Sekarang nggak bisa, harus pakai semuanya online. Nah itu gimana ya Pak supaya kita tetap bisa bertahan, tetap bisa bahagia walaupun kondisinya itu seperti itu Pak? Ya, ini mungkin bagi Mbak Imelda juga saya ini pengalaman pertama sebetulnya ya. Pengalaman pertama, lalu kemudian kita harus menghadapi situasi yang baru yang tadi disebut dengan apa? New normal ya. Sehingga kita membuat normal yang baru. Kalau kita dari kacamata mikro, dari kacamata psikologis misalnya,
sebetulnya kita sedang memperluas zona nyaman kita. Jadi kita nih sementara ini nyamannya seperti yang kemarin-kemarin. Tapi hari ini ada situasi baru di mana ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan, termasuk misalnya penggunaan masker ya. Nah ini kita harus bersahabat tadi. Jadi keputusannya adalah bersahabat dengan situasi yang baru tadi. Jadi situasi yang baru itu akan kita akan nyaman apabila secara mental kita menerima dulu. Jadi kita menerima, lalu kita menjadikan sesuatu yang baru itu sebagai hal yang biasa atau habit. Tapi yang di change pertama kali adalah cara berpikir kita, bahwa itu adalah biasa. Karena sebetulnya cara berpikir ini sangat mempengaruhi banyak hal. Termasuk misalnya Mbak Imelda, saya itu melihat dunia itu jadi indah sebetulnya berawal dari cara berpikir kita. Jadi kita merubah cara berpikir maka dunia jadi indah. Jadi kita itu, kalau saya di kelas itu saya selalu cek sama mahasiswa saya, hari ini bahagia Anda berapa nih 0 sampai 10? Ada skalanya. Ada skalanya. Kalau 10 bahagia, kalau 0 nggak bahagia. Saya pengen minimal Anda itu 15, saya bilang. Mereka kaget, loh kok 15? 15 itu artinya Anda bahagianya berlimpah. Sehingga Anda itu lebih fokus nanti pada blessing others. Bagaimana Anda kemudian care sama orang lain, peduli sama orang lain, antusias dan respect. Jadi bahagia itu artinya kita munculkan. Itu setting pertama ketika kita ketemu. Gitu. Itu yang namanya greatness sebetulnya. Jadi kalau di rumah ya saya ngajak anak-anak gitu ya, habis sholat subuh gitu, ya kita munculkan kebahagiaan itu. Coba cari satu alasan mengapa kita bahagia pada pagi hari ini. Kalaupun belum ketemu, ya tanpa alasan juga boleh bahagia kok. Gitu kira-kira. Kalau misalkan ini Pak, masalah banyak banget kemarin kita kan bikin podcast juga ya Pak ya, secara online. Nah itu ada yang ngomongin kayak kita di era new normal gitu kan, masalah banyak, ada situasi di mana kita comparing each other, ada situasi di mana kita overthinking, karena banyak sekali pemberitaan di media yang akhirnya tuh bikin nakut-nakutin orang gitu loh Pak, soal pandemi ini, bilang nggak akan selesainya lama, vaksinnya belum ditemukan, akhirnya kan orang jadi kayak overthinking gitu, entah dari sisi finansial ataupun dari aspek lainnya, jadi kayak kepikiran banget. Itu bagaimana ya Pak ya cara menanganinya kalau kita overthinking atau kita comparing each other hidup kita dengan orang lain gitu di masa seperti ini? Mbak Imelda nggak panik kan tapi? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masih dalam lindungan Allah, masih ya, aman lah. Alhamdulillah. Ya, jadi sebetulnya kelemahan atau keterbatasan manusia modern pada umumnya adalah dia terlalu menyandarkan diri pada knowledge-nya dia, yang diproduksi oleh pikiran-pikiran sadar dia. Jadi seakan-akan knowledge itu adalah solusi secara keseluruhan. Lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu soul tadi. Jadi kalau kita bicara knowledge ya, kita misalnya pernah dengar, kalau mau berjemur itu bagusnya sebelum jam 10 loh. Tapi begitu baca artikel yang lain setelah jam 10 loh. Nah, terus bingung kita mau berjemur kapan. Ya, jadi kita seringkali sebetulnya ini mungkin ya, ini sebuah teguran saya dugaan saya teguran atau perasaan saya teguran dari yang di atas, bahwa sebetulnya solusi kehidupan itu bukan semata-mata produksi dari pikiran yang sifatnya analytical, pikiran-pikiran yang sifatnya kognitif, tapi juga bagaimana kemudian kita lebih rendah hati, kita lebih mendekatkan diri pada yang di atas. Ini saya kira menjadi salah satu kunci penting, sehingga akhirnya nanti kita bisa mengambil keputusan itu lebih dalam kondisi hati yang lebih tenang, yang lebih peaceful inside, di dalam itu lebih damai, sehingga kita ketika coping situasi yang tidak jelas, tidak pasti, itu lebih controllable. Kita bisa fighter, tapi di dalamnya harus peaceful. Oke Pak. Oke, kalau begitu kita langsung ngarah ke ini Pak nih, ke tingkatan step-step konkretnya. Kan tadi kita udah banyak jelasin soal kayak kesiapan mental, kemudian cara menanganinya juga. Ini lebih konkretnya ke step-step yang bisa kita aplikasikan sehari-hari nih Pak, agar bisa punya self leadership yang baik itu seperti apa. Mungkin tadi sudah disinggung kayak bersyukur, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin bisa kita terapkan di kehidupan hari-hari untuk
membangun self leadership itu sendiri Pak? Selain bersyukur. Baik, kalau misalnya saya bicara dengan mahasiswa, maka masuk kelas itu tadi cek dulu nih perasaannya udah enjoy, itu ya. Menikmati ya, damai, lalu munculkan antusias. Siapapun yang masuk dalam kelas ini itu adalah guru-guru terbaik saya. Dia adalah guru-guru terbaik. Selama ini kita selalu menempatkan diri kita jadi objek. Kita akan bilang dosen itu bagus, yang satu tidak. Guru juga demikian. Padahal yang memutuskan dia guru terbaik itu adalah kita. Iya. Jadi mungkin kalau pernah dengar ceritanya siapa itu, Sunan Kalijaga ya, itu ketika berguru dengan Sunan Bonang, dia itu diminta untuk menunggu di tepi sungai waktu itu. Dan menunggunya itu tidak hitungan menit, tapi hitungan tahun. Makanya dia dikenal dengan Sunan Kalijaga kan. Lah, kadang-kadang kita itu kalau nunggu dosen 5 menit, 10 menit aja, kita ya, Pak, kesel ya, atau bahkan ditinggal aja gitu loh. Nah, ini sebetulnya satu pelajaran bahwa yang memutuskan guru-guru terbaik itu adalah kita. Sehingga kita nanti bisa memaknai apa yang namanya the experience is the best teacher. Jadi pengalaman situasi apapun, orang-orang seperti apapun, kita selalu dapat menuai hikmah, menuai hal-hal terbaik di situ. Jadi menjadikan kita ini sebagai decision makernya, pengambil keputusannya, memutuskan. Saya bahagia. Ketemu siapapun dosennya saya antusias. Ketemu siapapun orangnya saya respect. Nah ini kita mulai mengendalikan jadi subjek kita yang mengambil keputusan. Saya kira itu latihan-latihan ringan. Bahkan saya pernah punya pengalaman ketika di rumah situasinya tidak nyaman, biasanya ya di rumah tidak nyaman, ada keributan-keributan kecil. Ini pengalaman dulu, bukan sekarang ya. Sekarang dulu, udah lebih wise ya Pak. Dulu itu ketika ada hal-hal kecil seperti itu, ada keributan kecil, biasanya nanti di tengah jalan saya menghadapi situasi yang juga tidak nyaman. Di kantor, di tempat kerja, akhirnya ketemu situasi itu juga. Jadi saya teringat buku The Secret ya. Jadi kita itu mengundang hal-hal yang kita pikirkan. Saya udah sejak awal berangkat atau merasa tidak nyaman, maka nanti ketemunya sesuatu yang tidak nyaman. Karena ada sugesti dalam diri kita ya Pak ya, secara tidak langsung. Sugesti, dan ini pikiran kita juga mengundang yang lain, mengundang yang tidak nyaman. Tapi kalau kita berangkat dari pagi, kita udah banyak-banyak bersyukur, dan Allah itu melipat gandakan rahmatnya kalau kita bersyukur. Dan itu pasti, karena itu yang bilang bukan orang ya. Rahmat berlipat-lipat itu artinya apa? Akhirnya kan saya jadi bersyukur lagi gara-gara dapat rahmat tadi. Lalu karena saya bersyukur, rahmat itu datang lagi. Saya bersyukur lagi, rahmat itu datang lagi. Itu artinya saya seperti masuk dalam jebakan syukur, jebakan yang membuat kita nikmat. Jadi sungguhnya pesan saya sebetulnya kalau mau menjadi orang yang mulai mengimplementasikan self leadership, coba kita jadikan syukur itu sebagai spesialisasi kita. Syukur sebagai spesialisasi. Jadi saya adalah spesialis bersyukur. Makanya bahagia terus ya Pak ya? Makanya bahagia, itu bersyukur mengundang bahagia. Oke nih Pak, berangkat dari pengalaman saya pribadi nih Pak, mungkin juga banyak dirasakan sama influencer. Kayak kita kan self leadership ini kita berarti memutuskan, kita kendali penuh sama kita bahagia apa segala macam kita. Tapi ada aja posisi yang standar kebahagiaan kita itu ditetapkan sama orang lain gitu Pak. Misalkan ada, kalau sekarang zamannya media sosial kan ngelihat Instagram, kita kayak gampang banget insecure, kayak kok dia bahagia, kok aku kayak gini-gini aja ya. Terus awalnya standar bahagia saya tuh A, tapi ngeliat orang lain kayaknya bukan A deh, kayaknya B, C, sampai akhirnya kita jadi nggak bisa bersyukur Pak karena itu. Nah itu bagaimana Pak supaya kita nggak didikte atau kita nggak terpengaruh gitu, kita percaya kalau kebahagiaan itu kita sumbernya gitu loh, bukan perkataan orang lain, bukan standarnya orang lain, tapi kita. Itu gimana ya Pak cara ngadepinnya, karena banyak banget nih by the way. Oke. Bukan curhat ini ya. Salah satunya kebetulan mumpung ada kesempatan kan. Iya, jadi memang kita kalau bicara situasi di luar itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Apapun itu, termasuk ketika kita lihat media sosial,
itu juga situasi di luar kita. Kita ketemu orang, kita nggak pernah bisa mengharapkan orang itu sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita. Sehingga sebetulnya disinilah kunci kita untuk mulai belajar. Jadi kita berusaha mengamalkan iklannya ini loh, iklannya teh botol sosro. Teh botol sosro. Iya, apapun makanannya, yang penting minumannya teh botol sosro gitu. Ini ada kreditnya. Oh. Maksud saya gini. Ini contoh aja. Iya, contoh ya. Jadi apapun situasinya, maka kita tetap mengambil pilihan-pilihan positif. Mengapa ya hari Senin itu sebagian orang ada yang merasa beban ketemu hari Senin? Rasanya pilihannya adalah iya. Akhirnya kalau bisa ada surat dokter deh, saya tiba-tiba flu nih, gitu ya. Pengennya begitu sih, Pak. Pengennya gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya bisa dirubah dengan mengubah cara berpikir. Jadi saya selalu membuat challenge buat mahasiswa, coba kita jadikan Senin itu sebagai sesuatu yang menggairahkan. Memang ini perlu belajar, perlu learning. Next time ya Pak, nggak tiba-tiba langsung oke, kayak gitu. Iya, tapi memang mulai hari ini, harus mulai hari ini, karena kalau mau menjadi sebuah karakter, itu hari ini dipraktekkan hari ini, besok, lusa, akhirnya jadi kebiasaan, kebiasaan terus jadi karakter. Nah, ini supaya tidak hanya jadi pengetahuan, karena pengetahuan itu berjarak nih. Oh, pengetahuan nih ya kita tahu, tapi kita perlu cerdas eksekusi, how to execute. Apa yang kita tahu lalu kita praktekkan. Oke Pak, jadi pertanyaan saya, tapi kalau ngerasa insecure itu normal kan Pak, manusiawi gitu? Iya, jadi kalau perasaan tidak nyaman, cemas, gelisah, takut, khawatir, bahagia, itu kan automatically ya, secara otomatis muncul. Iya. Tapi ketika kita punya ilmunya bahwa memang itu nanti konsekuensinya nggak baik, misalnya kalau kita larut dalam kecemasan, perasaan insecure, ya itu konsekuensinya kan kita jadi nggak produktif. Nah, kalau kita punya ilmunya, tahu itu, maka kita sedapat mungkin meminimumkan. Paling tidak perasaan insecure itu harus segera berlalu. Jadi kalau terjadi insecure, saya kadang-kadang ada perasaan takut, khawatir, marah, jengkel. Masih bisa insecure, Pak? Kadang ya. Tapi kan cepet kemudian, lalu kita ubah cara berpikir kita, lalu kita ketemu hal-hal yang jauh lebih produktif. Jadi sebetulnya kita itu kayak smartphone gitu ya. Smartphone itu ada manual books untuk bagaimana kita menggunakan tools yang ada di dalamnya. Begitu juga kita, begitu kita merasa bad mood, maka jangan menyerah seakan-akan kita itu bad mood, nggak nyaman. Kita harus segera pahami, lalu pakai dong tools yang ada pada kita untuk bersyukur. Misalnya pencet hidung, atau bersyukur, bahagia, pegang pipi, oh jadi happy. Nah itu kita bisa seperti itu sebetulnya. Kalau saya ngelihat yang bening-bening bersyukur. Bersyukur ya. Lo udah bening kok ya. Lihat yang cakep-cakep bersyukur. Gitu ya, iya. Cuma kita harus tadi, kadang-kadang kan kita perlu jangan pakai if. Saya akan bersyukur jika. Kita harus unconditional. Jadi nggak tanpa syarat. Jadi dalam situasi apapun saya bisa bersyukur nih. Dalam situasi apapun saya bahagia. Itu yang harus kita pelajari untuk melatih yang namanya fleksibilitas kita. Oke Pak, ini kayak mau menuju terakhir nih Pak. Yang paling ekstrim, kalau di era new normal pandemi, saya suka dengar kisah-kisah kayak saking insecure-nya orang-orang tuh jadi kayak pengen suicide, pengen ngelakuin hal-hal yang sebenarnya tuh itu nggak baik gitu kan, tapi bingung juga di kondisi seperti ini ya, serba tertekan. Jadi sampai berpikir mungkin solusinya saya kayak ada aja lah, atau yalah saya menghabisi nyawa sendiri, seperti itulah bahasa kasarnya. Orang kan mungkin ada ya kepikiran kayak gitu ya. Jujurnya saya juga pernah punya pikiran seperti itu. Pernah, tapi ya pernah lah sesekali. Itu posisi yang kita pasti punya, di posisi yang rasa terendah kita banget. Nah saya merasa sudah pernah di posisi itu, ya alhamdulillah gitu, saya nggak sampai melakukan hal seperti itu ya Pak. Tapi bagaimana kalau misalkan ada orang yang berpikiran sampai bunuh diri gitu loh? Oke Mbak, ya ini memang paling ekstrim ya Pak. Ya. Ya sebetulnya kan pikiran-pikiran kita itu memilih stimulus yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu seringkali ketika ada masalah, kita fokus pada satu masalah itu, lalu kita lipat gandakan. Contoh kalau kita misalnya mahasiswi nih ya, lagi putus gitu ya, putus dengan pacarnya, lalu dia
memutar lagu-lagu yang berkaitan dengan itu. Jadi dia seakan-akan mau memperlama perasaan-perasaan itu. Jadi dia fokus akhirnya pada stimulus tadi. Padahal banyak sekali stimulus yang bisa membuat kita bahagia. Jadi sebetulnya self leadership itu melatih kita bahwa sangat banyak pilihan-pilihan untuk bahagia. Lalu pilihan bahagia itu nanti perlahan-lahan itu akan bisa mengatasi perasaan-perasaan sedihnya. Jadi kalau kita terlalu hanyut dalam kesusahan, maka wajar ketika Tuhan menyindir kita, fabiai ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Terlalu banyak. Jadi cobalah kita mulai fokus pada hal-hal yang paling membuat kita bersyukur tiap hari. Pasti ketemu 1, 2, lalu kita belajar, kita lipat gandakan, kita amplify, kita lipat gandakan. Nanti akhirnya kita terus merasa bahagia. Jadi sebetulnya sekali lagi, stres, depresi itu sifatnya persif. Stresornya bisa sama. Jadi kalau ada mahasiswa mau ujian, dia bilang, aduh saya stres nih, suruh presentasi. Tapi ada yang lain bilang, saya kok challenge ya nih. Jadi kan kayak tantangan senang gitu. Stresornya sama. Yang satu nanggapnya challenge, yang satu membuat dia beban. Akhirnya apa? Akhirnya sikapnya berbeda, terus perilakunya juga berbeda. Jadi sebetulnya ini sangat persepsional. Maka mulai saat ini saya mengajak siapapun untuk jaga betul cara berpikir kita. Karena ketika kita berpikir, kita sebetulnya sedang membuka jendela dunia untuk ketemu hal yang membahagiakan. Dan apa yang kita lakukan tuh tergantung juga dengan apa yang kita pikirkan ya Pak. Tergantung apa yang tindakan kita pikirkan. Kita, omongan kita. Jadi memang harus di-keep banget cara berpikirnya. Ngomongin bahagia nih Pak, dan tadi suicide. Ngomong-ngomong kita juga kenal istilah toxic positivity nih Pak. Nah ini juga yang jadi orang-orang jadi suka keliru dan suka ambigu. Kan banyak ya Pak channel termasuk influencer sendiri kita ngomongin hal-hal yang sifatnya positif karena kita memang kepengen bikin orang jadi positif, begitu kan Pak cara berpikirnya gitu. Cuman ada kalanya toxic positivity itu jadi kayak misalkan gini, saya curhat sama temen gitu. Terus teman saya bilang, kamu segitu aja, aku nih masalahku lebih gede, udahlah nggak apa-apa, happy aja, santai kayak gitu. Padahal kan perasaan sedih juga butuh diapresiasi ya Pak ya. Maksudnya nggak langsung happy gitu aja. Itu kan istilahnya kayak toxic positivity gitu. Jadi kayak misalkan kayak everything will be alright. Iya, memang semuanya akan baik-baik saja. Tapi momen-momen nggak enak itu juga kadang-kadang kita nggak bisa ya dengan cepat gitu. Nah itu gimana Pak? Misalkan ada orang insecure, terus kadang kan yang bikin jadi bunuh diri itu adalah ketika dia curhat, tapi orang tuh anggapnya malah nyepelein. Kok kamu lebay banget sih? Kayak gitu doang, gitu loh. Itu gimana? Iya, jadi kalau kita dalam posisi yang ditanya, maka kita harus fokus pada kliennya, jadi client center ya. Jadi kliennya kira-kira dalam posisi yang seperti apa nih? Kalau dia memang tadi pada level yang memang butuh didengar, maka kita harus mengaktifkan kemampuan listening kita untuk mendengar. Kita dengarkan. Iya. Jadi jangan kemudian kita buru-buru menjawab. Jadi seringkali orang mendengar itu untuk menjawab, tapi bukan mendengar untuk memahami. Nah ini yang sebetulnya dibutuhkan oleh orang-orang yang curhat itu, mendengar untuk memahami. Jangan kemudian buru-buru, ini loh jawabannya, ini loh jawabannya. Jadi udah takut duluan nih padahal kan aku mau nyari bantuan loh, tapi malah di judgement gitu. Saya kira itu, jadi penting kemampuan listening yang ditujukan untuk memahami, ya, untuk memahami klien kita. Karena mereka sangat butuh untuk dipahami. Kemudian, bisa lanjut Pak. Iya. Lalu setelah itu baru kita lead, kita mengarahkan dia. Jadi pertama dengarkan, akhirnya kita frekuensinya sama tuh. Ketika frekuensinya sudah sama, baru kemudian kita lead. Kita yang influence dia, kan tujuan kita kan pengen mempengaruhi dia ke arah yang positif. Iya, ke arah yang positif. Jadi ikuti, dengarkan ya, pahami, lalu kemudian kita melead. Kira-kira gitu. Jangan tiba-tiba baru mulai curhat, bahagialah kamu, happy gitu. Jadi kayak tapi kan gimana sih, kok pengen cerita nggak jadi gitu. Iya. Nah kemudian Pak, emang ada batasannya nggak sih Pak orang yang istilahnya kayak ini tuh kamu masih ringan kayak gitu, sampai orang yang ini emang udah berat gitu. Itu kan soalnya
apa ya, relatif ya Pak, semua orang kayaknya punya skalanya masing-masing. Kalau dari Bapak sendiri gimana ya? Kan ada orang misalkan cerita gitu, menurut dia tuh ini kayak berat banget, padahal tuh ringan gitu, padahal nggak begitu sampai ada yang berat banget. Itu dipengaruhi apa ya Pak? Atau apa yang nentuin seseorang itu? Kalau untuk memahami ringan Atau beratnya itu masalah, sebetulnya lebih pada pengalamannya, experience. Jadi kita udah berkali-kali menangani situasi itu, lalu kita dapat yang namanya unconscious competence. Jadi kita kompeten tanpa kita sadari. Oh, itu ternyata signal gitu ya. Iya, kalau ketemu ini kayaknya harusnya dengan ini. Saya nggak kemudian harus berpikir teknik apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi klien yang seperti ini. Yang seperti ini teknik apa enggak? Itu sudah otomatis muncul. Sama halnya kalau dulu saya ketika belajar mengemudi mobil, itu pertama kali saya bisa itu saya nekat, padahal udah kuliah loh itu mahasiswa baru. Terus saya nyetir, saya minta teman saya, iya teman saya di samping saya bilang tolong nanti pegang rem tangan, apalagi kalau itu tanjakan. Wah, saya itu mikirnya kan ini gas dulu atau rem dulu. Tapi hari ini saya sangat lincah untuk hal-hal seperti itu. Ini udah kompetensinya diakuisisi unconsciously. Jadi udah otomatis. Dan tanpa kemudian berpikir harus ini dulu apa ini dulu ya gitu. Nah, itu yang saya kira tadi pengalaman tadi, saya pikir itu sebuah pengalaman. Akhirnya saya bisa lihat nih kira-kira dihandle dengan cara ini seperti itu kira-kira. Oke, terakhir nih Pak, untuk para influencer, mungkin Bapak ada pesan-pesan nih buat semua influencer yang mungkin jadi survivor hari ini untuk menghadapi era new normal. Pesan-pesan untuk tetap bahagia Pak kepada influencer. Baik. Hal yang penting di sini adalah tadi saya sampaikan di awal adalah cara berpikir. Jadi putuskan bahwa Anda bahagia, Anda bersyukur. Nah, keputusan bersyukur inilah yang nanti akan melit kita ke arah hal-hal yang bahagia dan produktif. Jadi sebetulnya bersyukur itu tidak susah ya. Fokuskan saja pada hal-hal yang membuat kita bersyukur. Iya, jadi begitu ya influencer, sekarang nggak boleh sedih-sedih lagi, kita harus membangun self leadership kita supaya di era new normal, pandemi, ataupun nanti kita bisa oke lah balik lagi ke normal, itu everything oke, kita bisalah stay di sana, bisa menghadapi semuanya, dan yang paling penting jangan lupa untuk bahagia. Oke, baik begitu Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini, sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, wawasan, dan juga pesan-pesan kepada para influencer kita yang lagi menonton nih. Mau next time semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak, dengan topik yang berbeda, dengan isu-isu yang ada di sekeliling kita, supaya kita memberikan sesuatu yang positif kepada orang-orang, seperti jargonnya Kinfluence, keep positif. Sip. Baik, terima kasih dari saya, Kinfluencer, co-founder Imelda Zamzana.